Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas titipan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kesempurnaan dari Allah lah semua nikmat menjadi ikut sempurna. Dan kita memohon kepada Allah agar nikmat itu menjadi wasilah agar kita semakin bertakwa kepada Allah. Ketahuilah bahwa setiap titipan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekecil apapun adalah cara Allah agar kita semakin dekat kepadanya, agar mampu menegakkan ibadah sebagaimana tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita diciptakan kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Maka ini harus kita ingat-ingat terus. Di antara bentuk kesyukuran adalah kita memanfaatkan setiap nikmat menjadi sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita sungguh-sungguh berharap menjadi orang-orang yang dibimbing oleh Allah untuk mudah mempelajari seluruh risalahnya dan dimudahkan di dalam melaksanakan seluruh risalahnya, dan insya Allah mudah-mudahan kita pun meninggal di atas risalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Kullu kalamin aw amrin tibalin la yuftahu bi dzikrillah fa huwa abtar." Semua kalam atau percakapan atau kegiatan yang baik, yang penting, yang tidak dimulai dengan zikrullah, Bismillahirrahmanirrahim diantaranya, fahuwa abtar, maka terputus dari rahmat Allah. Maka kita sudah menyambungkan kajian kita pagi ini dengan rahmat Allah. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah sepanjang kajiannya dan mendapatkan ilmu yang insya Allah bermanfaat. Sebelum melanjutkan tentang fikih sholat, kita terakhir sudah sampai sujud yang kedua, insya Allah. Berarti kita akan bangkit ke rakaat kedua, kemudian tasyahud awal. Kemarin kalau nggak salah sampai ke situ, atau sampai mana? Sujud kedua, nanti saya kembangkan. Sebelum masuk ke situ, saya sampaikan pelajaran hadis arba'in sedikit, supaya kita lengkap kajiannya. Hadis arba'in sebagian sudah kita bahas. Kemarin kita bahas sepertiga agama ada di hadis niat, berarti hadis arba'in ke-1. Kemudian sebagian sepertiga agama ada di hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa innal harama bayyinun. Itu hadis ke-6 di hadis arba'in. Kemudian sepertiga agama ada di hadis tentang man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi kita sudah sedikit-sedikit sambil membahas itu. Kemudian dulu di hadis kedua tentang hadis Jibril. Jadi kita sambil belajar fikih sambil mengingat-ingat hadis arba'in. Sekarang saya berikan tentang hadis yang ketujuh. Hadis arba'in yang ketujuh yaitu tentang ad-dinu an-nasihat. Ad-dinu an-nasihat. Din itu adalah nasihat. Kulna, kata para sahabat. Liman, untuk siapa? Nah, ini ada pelajaran yang diambil dari kalimat pertama ini, yaitu para sahabat dengan pengetahuan yang sudah sangat baik, kemudian diridhoi oleh Allah saja, ketika mendengarkan informasi tentang agama langsung bertanya, liman, untuk siapa? Untuk siapa? Jangan-jangan untuk saya gitu. Ini penting ini untuk kita ambil pelajaran. Jadi apalagi kalau kita sudah di atas 40 tahun mendapatkan informasi baik tentang informasi agama, segera ingin tahu. Dan ini adalah bimbingannya. Rasulullah bersabda, ad-dinu an-nasihat. Agama itu adalah intinya nasihat. Kulna, berkata, liman, untuk siapa? Kami bertanya kepada Rasulullah, untuk siapa? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi, untuk Allah. Kemudian wali kitabihi, untuk kitabnya. Wali rusulihi, untuk rasulnya. Kemudian wali a'immatil muslimin, wa ammatihim, dan untuk pemimpin kaum muslimin dan orang-orang awam yang ada di dalam negeri itu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sedaya, jangan perhatikan ini hadis ini semisal dengan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain tentang al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Haji itu kan banyak kegiatannya, gini bagi. Tetapi Rasulullah menyebutkan secara khusus al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Berarti intisarinya haji jadi Arafah itu. Makanya kalau umroh kan tidak wukuf, hanya dilewatkan saja biasanya. Tapi kalau haji intinya di Arafah. Demikian juga Rasulullah bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Doa itu intisarinya ibadah. Jadi dengan melaksanakan ibadah apapun, entah sholat, zikir, semuanya sebenarnya intisarinya adalah doa. Sekali lagi, ibadah banyak, ada menyembelih, ada macam-macam, sedekah dan sebagainya. Tapi inti dari ibadah adalah doa. Demikian juga agama ini Islam. Ini jangan perlu perhatikan betul ini. Bahwa agama Islam ini ad-dinu an-nasihat. Di situ dikatakan alif lam dan alif lam. Ini maksudnya khusus dan khusus. Biasanya mubtada khobar itu atau sesuatu yang diterangkan dan sesuatu yang menerangkan itu biasanya sifatnya khusus dan umum dalam bahasa Arab. Tapi ini diterangkan secara khusus dan khusus menunjukkan ini itu penting banget. Ad-dinu an-nasihat. Jadi intisarinya agama itu nasihat. Jangan perhatikan ini. Intisarinya agama itu nasihat. Nah, nasihat untuk siapa? Di sini dijawab oleh Rasulullah. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, untuk seluruh penduduk negerinya. Pertanyaan kita sekarang, lah nasihat kok untuk Allah? Gini bang, karena nasihat dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Arab itu berbeda, Bapak Ibu. Jadi jangan bayangkan nasihat yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, yang asalnya dari bahasa Arab itu, sesungguhnya di dalam bahasa Arab artinya berbeda dengan nasihat yang kita pahami. Kalau nasihat bahasa Indonesia artinya apa? Kita memberikan saran kepada orang yang dinasihati, ya enggak? Atau kepada objek yang dinasihati, kita memberikan saran. Oh begini loh, itu nasihat dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab enggak begitu. Dalam bahasa Arab, salah satu arti nasihat adalah al-hiyatoh. Al-hiyatoh artinya menjahit, salah satunya. Atau al-khulus, atau al-ikhlas, murni, ikhlas, kemudian menjahit. Jangan tahu menjahit, menjahit itu untuk apa? Menyempurnakan bagian-bagian yang belum sempurna, itu menjahit. Nah, secara syar'i, arti dari nasihat adalah iradatul khair lil mansah lahu. Iradatul khair, keinginan yang terbaik kepada yang mendapatkan nasihat. Jadi gini Bapak Ibu, bedanya dengan bahasa Indonesia ini. Kita atau saya misalnya memberikan nasihat kepada Pak Hartono misalnya, berarti saya sedang ingin Pak Hartono mendapat yang terbaik, yaitu dengan saya berbuat yang terbaik di antaranya. Paham bedanya dengan bahasa Indonesia? Kalau bahasa Indonesia saya mengatakan, Pak jenengan begini ya. Kalau dalam bahasa Arab, karena saya ingin Pak Hartono baik, maka saya melakukan segala sesuatu yang mengakibatkan Pak Hartono baik. Beda enggak? Kalau nasihat bahasa Indonesia gimana? Pak Hartono jenengan begini nih, supaya jenengan bagus itu begini. Kalau bahasa Arab, saya berbuat untuk berbuat sesuatu yang dengan sesuatu itu objeknya menjadi mendapatkan yang terbaik. Beda enggak? Beda nggih, sekali lagi beda nggih. Beda. Contoh sekarang, lillahi, untuk Allah. Nasihat kok untuk Allah? Maksudnya saya ingin menempatkan Allah pada posisi keagungan yang terbaik, yang memang sudah seharusnya begitu. Maka bentuk dari nasihat kepada Allah adalah kita taat kepada Allah, melaksanakan seluruh perintahnya, menjauhi larangannya. Itu namanya nasihat kepada Allah. Beda kan dengan bahasa Indonesia? Beda enggak? Nah, intinya agama itu iradatul khair lil mansah lahu, ingin yang terbaik untuk yang mendapatkan nasihat. Gimana rasanya coba jenengan kalau jenengan punya semangat untuk melakukan hal terbaik dengan harapan
orang yang jenengan nasihati itu mendapatkan yang terbaik. Itu luar biasa, dan itulah mengapa dikatakan intinya agama itu di nasihat. Karena yaitu apa? Kita tidak dikatakan sebagai muslim yang sempurna kecuali kita mencintai muslim tersebut, orang lain, sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Ini kelihatan teoritik sekali. Ini ayat nih. Kelihatannya teoritik sekali. Masa iya sih mencintai seorang muslim yang lain, saudara kita muslim yang lain, sebagaimana kita mencintai diri sendiri? Susah banget rasanya. Ya enggak? Kita memperlakukan muslim yang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, dan dikatakan muslim yang sempurna demikian. Maka karena apa? Memang intinya agama itu. Intinya agama itu kita ingin orang lain baik. Maka Bapak Ibu Sedaya, saya sering katakan, kalau hasil belajar kok jadi bertengkar, hasil belajar kok jadi nyalah ke wong, ini keliru ini. Ini keliru. Karena kalaulah pun yang bersangkutan keliru, metodologi penyampaiannya harus menghasilkan kebaikan untuknya. Kalau jadi cerah, ini masalah. Karena ad-dinu an-nasihat. Inti sarinya agama itu di nasihat itu. Bayangkan kita ingin baik kok malah jadi bertengkar, ini kan jadi masalah. Ini jadi masalah. Makanya ketika ada kekeliruan di bagian itu, kita tarik ke belakang lagi. Ini masalahnya di mana? Ini masalahnya di mana? Karena sekali lagi Rasulullah bersabda ad-dinu an-nasihat, yaitu iradatul khair lil mansahlahu, yaitu keinginan yang terbaik, keinginan agar yang mendapat nasihat itu mendapatkan yang terbaik sesuai dengan porsinya. Sekarang bagaimana dengan nasihat untuk likitabihi, untuk kitabnya Allah? Ya berarti kita menerima seluruh syariat, seluruh aturan, seluruh ayat tanpa kecuali yang ada di dalam Al-Quran sempurna. Itu berarti kita memberikan nasihat kepada Al-Quran. Kita mempelajarinya, kita membacanya, memahaminya, berusaha melaksanakannya. Itu namanya nasihat untuk Al-Quran. Saya dipahami nggak sampai di sini? Beda gitu dengan nasihat bahasa Indonesia gitu? Berbeda. Makanya dikatakan ad-dinu an-nasihat, intisarinya agama itu dinasihat. Ya memang iya. Kita memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad SAW di Rasulihi. Maksudnya apa? Kita berkonsekuensi terhadap syahadat Rasul yang kita lakukan dengan 4 konsekuensi, diantaranya adalah kita membenarkan seluruh apa yang dibawa, berusaha melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, ya kan? Demikian kan konsekuensi dari syahadat Nabi Muhammad SAW, syahadat Rasul, kan begitu. Berarti memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad SAW artinya kita ingin Rasulullah ditempatkan pada posisi yang benar, yaitu sebagai Nabi, sebagai Rasul, utusan Allah, yang kita taati, yang kita laksanakan perintahnya, kita jauhi larangannya. Begitu berikan nasihat di dalam agama Islam ini. Kemudian nasihat untuk a'immatul muslimin atau a'immatil muslimin, untuk pemimpin kaum muslimin, wali a'immatil muslimin. Maksudnya bagaimana? Setiap kita punya pemimpin nanti kan, punya pemimpin. Maka bagaimana kita memberikan effort diri kita sendiri agar pemimpin kita mendapatkan yang terbaik? Pertama tentu saja melalui doa-doa, ya, melalui doa-doa. Ini wajib ini buat kita ini. Kita mendoakan pemimpin kita. Ingat, yang punya hati pemimpin kita itu Allah. Yang mampu mengubah hatinya untuk membuat kebijakan yang baik maupun yang buruk itu Allah. Kadang-kadang orang lupa. Maka kita ingin yang terbaik, siapapun nanti. Kita sebentar lagi mau ada pilihan kan ini kan. Siapapun nanti pemimpinnya, kalau udah jadi, wajiblah buat kita mendoakan. Pilihan kita cuma mendoakan agar dilembutkan hatinya, agar dia diberkahi oleh Allah, dia termasuk penghuni surga, supaya kebijaksananya itu selalu memberikan maslahat yang banyak buat masyarakat. Kita benar-benar ingin betul seperti itu. Ini namanya iradatul khair lil mansahlahu, dan ini adalah intinya agama. Sekali lagi Rasul bersabda ad-dinu an-nasihat, inti syariah agama itu adalah nasihat. Liman, untuk siapa? Untuk lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amma, untuk semua orang-orang umum yang ada di dalam negeri tersebut. Jadi sekali lagi arti dari nasihat dalam bahasa Arab adalah iradatul khair. Iradah itu apa? Kehendak, keinginan yang terbaik
lil mansohlahu, kepada yang mendapatkan nasihat itu. Jadi menempatkan sesuai porsinya itu. Rasul ya Rasulullah, berarti kita taati, kita dengarkan, kita ambil risalahnya. Itu namanya menasihati Rasulullah SAW. Bukan ya Rasulullah jangan kudu ngene-ngene iki lho. Kan bukan, beda kan. Beda dengan bahasa Indonesia. Maka demikian juga untuk wa ammatihim, untuk orang-orang umum kita saling. Nah, ini saling menasihati. Kita ingin saudara kita mendapatkan yang terbaik. Betapa lembutnya loh Islam itu. Gini Bang, coba. Coba kalau semua kaum muslimin inginnya orang-orang atau saudara kita yang terbaik, berarti kita berbuat yang terbaik untuk saudara kita. Dan ini intisarinya agama, bayangin Bapak Ibu. Sebagaimana al-haju arafah, ad-du'a mukhul ibadah, ad-dinu an-nasihat, kata Rasulullah. Bayangin. Makanya produk orang yang ngajinya benar, saya yakin pasti sangat lembut kepada saudaranya. Enggak mungkin enggak. Karena Rasulullah sampaikan demikian. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Jadi kan tahu orang ini adalah orang yang pernah melihat Dajjal langsung. Ini sahabat Nabi Muhammad SAW yang diperlihatkan melihat langsung wajahnya Dajjal, ya ini Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari dalam satu riwayat radhiyallahu anhu. Nah, sekali lagi ini diperhatikan karena ini hadis penting. Ini jajaran hadis, satu di antara 40 hadis arba'in yang menjadi intisari seluruh pelajaran agama kita. Makanya diperhatikan, sedikit-sedikit saya sampaikan biar menjadi pengingat. Kemudian para ulama menyebut, saya tidak detailkan, intinya begitu. Saya sampaikan tentang nasihat itu, para ulama menyebut sifatnya seperti ilmu. Nasihat itu sifatnya seperti ilmu. Ulama menyebutkan ilmu itu sifatnya seperti air. Maksudnya bagaimana? Air itu selalu menjadi musuh tempat yang tinggi. Ini bagaimana? Kalau dia di tempat yang tinggi, maka dia akan turun menuju ke tempat yang lebih rendah. Itu sifat air begitu. Ini bagaimana? Maka an-nasihat, ilmu, sebagaimana air itu, dia akan turun kepada tempat yang rendah. Artinya apa? Yang namanya nasihat, yang namanya ilmu, itu memang secara tabii akan mendatangi orang-orang yang mau merendahkan dirinya, orang yang nggak merasa tinggi. Kalau dia sudah merasa tinggi, maka secara asal nggak akan mendapatkan banyak ilmu, nggak mungkin. Makanya sering saya katakan, sungguh banyak orang-orang di Jogja ini yang dirahmati oleh Allah, sementara dia punya pendidikan yang sangat tinggi, masih mau duduk seperti ini. Jadi saya menyaksikan kayak di Gunung Sempu misalnya, sebagian doktor, ya kan, masih mau duduk di majelis dengan orang kayak saya, siapa saya? Itu kalau bukan karena rahmat Allah, nggak bisa, Bapak Ibu. Sebagian setelah mendengar apa yang saya sampaikan ini tentang sifat ilmu ini, sebagian merasa, ya Allah, beruntungnya saya ya. Seandainya saya masih pakai ilmu yang lama dengan tidak mau duduk dengan orang umum, ya terus sampai kapan? Bisa jadi dia profesor di bidang fisika atau kimia, tapi bisa jadi ilmu agama masih nol. Tapi karena dia merasa tinggi, dia nggak mau duduk di majelis, maka dia tidak akan didatangi ilmu, mustahil. Dia nggak akan didatangi ilmu, nggak didatangi nasihat, nggak mungkin. Maka ini penting. Jadi ad-dinu an-nasihat. Nasihat sifatnya memang seperti ilmu, ilmu sifatnya seperti air. Air akan mendatangi tempat yang rendah. Air itu musuh bagi orang yang tinggi. Maka di sini di dalam pembahasan ini disebutkan dua hal orang terhalangi dari ilmu, dua hal orang terhalangi dari nasihat. Yang pertama adalah mustahil. Mustahil itu adalah orang yang pemalu lewat batas malunya. Maka hati-hati juga nih, Mas Fran, nggak boleh pemalu, Mas Fran. Jadi kalau kita malu bertanya, malu itu banyak hal. Kita pejabat
duduk sama orang-orang awam malu, ngapain saya duduk di sana, izin, bisa jadi. Orang kaya mau duduk sama orang miskin malu, bisa jadi, ya kan? Atau memang benar-benar secara tapi dia malu banget, mau nanya apa aja malu, mau ini malu, itu terhambat dari ilmu. Yang kedua adalah mustakbir. Mustakbir itu kebaliknya sombong. Secara asal dalam syariat mustakbir atau sombong itu by definisi adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ada kebenaran nyata, kok dia tolak, itu sombong itu. Atau merendahkan orang lain, ada perasaan kita merasa lebih tinggi, merendahkan orang lain karena kekayaan kita, karena kepandaian kita, karena kegantengan kita, karena kecantikan kita, kemudian kita merasa lebih tinggi dari orang lain, itu tuh sombong di dalam bahasa syariat. Dan ini penyakitnya iblis kan ini kan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa abba wastakbar. Bayangin, ketika diperintahkan kepada seluruh malaikat untuk memberikan penghormatan kepada Adam alaihissalam, semuanya mau memberikan penghormatan illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Abba wastakbar, enggan, dan wastakbar, dan dia sombong. Itu jadi kalau kita punya kesombongan itu memang warisannya iblis. Iblis itu ya. Makanya terlaknat, subhanallah. Aba wastakbar. Rasulullah menyebutkan seluruh umat masuk surga ila man abba, kecuali yang enggan. Sebagaimana iblis tadi loh, aba wastakbar. Ditanya pada orang sahabat, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Siapa yang taat kepadaku masuk surga? Wa man asoni, barang siapa yang mengingkariku masuk neraka. Itu tadi masuk di dalam an-nasihat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu jangan abba wastakbar. Jangan enggan, apalagi menyombongkan diri. Karena apa? Kesombongan itu otomatis akan membuat dia terhindar dari ilmu, terhindar dari nasihat. Kadang-kadang orang justru terjebak dengan kekayaannya. Karena kaya, gimana sih orang kaya? Saya masa suruh bergabung sama orang-orang miskin. Kalau seandainya orang-orang kaya mempunyai kebaikan-kebaikan seperti halnya Adinu An-Nasihat, ini luar biasa. Saya diundang reunian Teknik Kimia UGM tanggal 11 November. Kebanyakan mereka orang-orang sukses, banyak mereka orang-orang kaya. Acaranya di Sekar Kedaton, semua dibiayai oleh sebagian orang saja yang sangat sukses di antara mereka. Caranya mengundang kami yang secara finansial nggak bagus, bagus sekali, menunjukkan Adinu An-Nasihat, tidak merendahkan, menghargai betul. Masing-masing punya potensi yang berbeda-beda, dihargai potensi-potensinya itu. Itu kebaikan seperti itu. Banyak orang diundang reuni, akhirnya yang miskin nggak mau berangkat karena malu. Tapi cara mereka mengundang itu bagus, betul-betul memberikan penghargaannya, sehingga kita yang secara finansial nggak bagus pun berangkat ya insya Allah berangkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi, kadang-kadang justru jabatan kita, kepintaran kita yang menghambat kita mendapatkan nasihat, mendapatkan ilmu. Itu fakta enggak itu? Fakta enggak? Iya fakta. Kadang-kadang baru jadi dukuh misalnya sudah suruh ngaji sama orang-orang awam, aduh kata yo wagu yo aku ngaji nang kono. Jadi mbah kaum misalnya yang ditinggikan dalam agama di sebuah daerah misalnya, di Jogja kan gitu nggih. Mbah kaum kan yang ditinggikan, suruh ngaji sama anak-anak muda itu kata yo enggak lah subhanallah. Itu kadang-kadang, makanya sekali lagi air itu memang secara asal musuhnya tempat yang tinggi, demikian juga nasihat, demikian juga ilmu. Maka sekali lagi kodratnya ilmu itu mengalir ke orang yang tawaduk atau merendahkan diri. Kalau merasa tinggi, maka ketahuilah untuk mendapatkan ilmu sebagaimana air harus dipompa. Airnya mau ke atas harus dipompa, harus ngeden banget, paham ya? Gini bang, udah ngeden banget itu sidik, ya enggak? Ini kodratnya ilmu begitu. Jadi orang yang tinggi itu dapat ilmu susah banget, itu diden kayak pakai pompa sampai ke sana. Maka sekali lagi Ad-Dinu An-Nasihat.
Di antara kesimpulan yang disampaikan oleh beliau Syekh Ibnu adalah agama tegak di atas saling menasihati, bukan saling membenci. Agama dibangun di atas nasihat, bukan di atas menjelekan. Ini penting kaidahnya ini. Pada kita yang masih menjadi muhibin yang ilmunya masih terbatas, kita ingat-ingat bagian ini. Jangan sampai produk belajar kita mengakibatkan justru kita menjadi orang yang tinggi hati, subhanallah. Nah, itu tentang hadis arba'in yang ke-7 tentang ad-dinu an-nasihat. Kita masuk sekarang ke bangkit dari sujud kedua. Bangkit dari sujud kedua. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu dicatat. Sebagian pendapat mengatakan bertumpu dengan telapak kaki. Sebagian pendapat, ini ada dua setidaknya di dalam kitab Manhajus Salihin, disebutkan dua hadis terkait dengan bangkit dengan dua telapak kaki, tapi ini hadisnya disoal karena ada perawi yang dikatakan dhaif, dan memang prakteknya menurut saya juga agak susah. Jadi kan kalau bangkit itu bertumpu ke tangan atau ke kaki? Sepertinya ke tangan yang paling mudah, gini apa gitu. Maka saya mengambil pendapat yang pakai tangan. Tapi sekali lagi kalau ada yang pun pakai kaki, itu juga ada dalil pendukungnya. Yang akan saya sebutkan di sini, insya Allah yang pakai tangan, yang pakai tangan. Yang pertama yang perlu diperhatikan, ketika kita bangkit dari sujud kedua menuju rokaat kedua, berarti ini bicara menuju rokaat yang kedua, Pak. Yang kedua atau yang keempat, yang nggak ada tahiyatnya maksudnya. Yang nggak ada tahiyatnya. Kalau ada tahiyatnya kan jelas bangkit kita tahiyat. Ini yang menuju ke atas langsung. Gerakan angkat tangan maksudnya. Kalau takbirnya takbir intikal jelas. Harus dibedakan kita sudah belajar antara mengangkat tangan dengan takbir. Karena takbir itu adalah ucapan Allahu Akbar. Beda ya? Beda. Jadi yang pertama membaca takbir intikal. Membaca takbir intikal. Nah, tentang hukum takbir intikal jangan harus paham bahwa yang berkembang ahlu sunnah wal jamaah di 4 mazhab ini dengan dalil-dalil yang masing-masing ada pendukungnya, ada yang menyimpulkan sampai derajat sunnah, tapi sunnahnya sunnah yang muakkad, sunnah yang ditekan. Di dalam mazhab Syafi'i termasuk diambil sunnah. Sebagian besar pendapat di Indonesia memang pakai sunnah juga. Tetapi di mazhab Hambali dengan beberapa dalil pendukung maka dihukumi wajib. Maka sekali lagi kalau jangan ketemu takbir intikal Allahu Akbar tampil perpindahan, ada yang mengatakan itu hukumnya sunnah, nggak apa-apa, dia juga punya dalil yang baik. Adapun saya mengambil hukum ini wajib karena memilah konsekuensi atas ketinggalannya lebih gampang. Jadi dengan bertahap saya pahamkan. Wajib itu kalau ditinggal sengaja apa hukumnya? Wajib ditinggal sengaja apa? Batal. Kalau ditinggal tidak sengaja sujud sahwi. Itu wajib. Rukun sekarang. Ditinggal sengaja batal. Ditinggal tidak sengaja batal juga, rukun. Jadi sekali lagi saya ulang biar paham. Syarat sholat, segala sesuatu yang ada di luar sholat harus tetap ada di sepanjang sholat. Kalau ketinggalan sengaja tidak sengaja batal. Contoh wudhu harus ada di luar sholat. Sebelum sholat sudah ada wudhu, harus tetap ada di sepanjang sholat. Rakaat ketiga batal. Makanya harus ada di sepanjang sholat, gitu. Kalau ketinggalan sengaja atau tidak sengaja batal. Lali orang wudhu batal nggak? Batal. Apalagi sengaja orang wudhu batal. Itu rukun. Sekarang apa namanya? Syarat, mohon maaf, itu syarat. Rukun sekarang. Segala sesuatu yang harus ada di dalam sholat tetap ada di masing-masing rukun, tetap nempel di masing-masing rukun. Jangan Al-Fatihah baru ayat kedua kemudian bubar. Nah, itu juga batal kan? Kemudian kalau ditinggal sengaja
atau tidak sengaja batal. Contoh surat Al-Fatihah. Jenengan lupa surat Al-Fatihah, batal nggak? Batal. Tentu saja dengan aturan-aturan yang sudah kita pahami ya. Kapan kita jadi imam, kapan kita munfarid, kapan kita jadi makmum, ini berbeda-beda hukum. Sebagaimana sudah kita pahami. Tetapi secara asal, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Yaitu tidak ada sholat kalau tidak ada baca Al-Fatihah. Dengan pemjabaran yang sudah kita bahas. Artinya kalau kita ketinggalan Al-Fatihah sengaja atau tidak sengaja, batal, itu namanya rukun. Lali takbiratul ihram, batal nggak sholatnya? Batal. Lali tahiyat akhir, tasahud akhir, lali tasahud akhir, bacaan at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibah dan seterusnya itu, jenengan kok lupa yang terakhir, batal nggak? Batal, karena itu rukun. Lali salam, langsung pelengos, langsung lungo, lali salam salam pertama, batal nggak? Batal. 5 bagian ini adalah rukun qauliyah. Sekarang wajib. Segala sesuatu yang harus ada di dalam sholat tetap nempel di wajibnya itu. Kalau ketinggalan sengaja, batal. Sengaja tinggalin, batal. Lali sujud sahwi. Takbir intikal ini masuk ke hukum wajib menurut madzhab Hambali, sekali lagi. Dan itu yang saya yakini. Adapun kalau ada yang meyakini itu sunnah muakkad, silahkan, nggak apa-apa. Di madzhab Syafi'i pakai sunnah muakkad dengan beberapa pertimbangan dalil. Dua-duanya oke itu, dua-duanya nggak masalah. Makanya ini pentingnya kita belajar fikih luas, jadi nggak nyalain orang. Karena pilihan-pilihan itu juga ada pertimbangan-pertimbangan yang masing-masing bagus pertimbangannya. Makanya ibadah itu sebenarnya kita akan bertanggung jawab kepada Allah, nafsi. Yang penting kita tahu kita mengambil itu atas dasar apa. Itu. Makanya kita belajar. Makanya saya yakin orang yang sholat sudah belajar begini dengan tidak, itu berbeda, kualitas sholatnya jelas berbeda. Nggak mungkin sama, mustahil sama. Orang yang cuma ikut-ikutan tok, pernah tahu tok dengan yang belajar beginian, saya yakin kualitas sholatnya berbeda. Pasti berbeda. Nah, takbir intikal ini dihukumi wajib dihukum di madzhab Hambali. Artinya kalau dengan sengaja bangkit dari sujud ke rakaat kedua, nyong ora takbir intikal meneng baik, batal menurut madzhab Hambali. Tapi kalau jemaah makmum ya baca apa tetap, Pak? Kalau makmum itu setiap tahapan, kalau sendiri kan imamnya Allahu Akbar. Nah, kalau sendiri kan setiap tahapan kita tidak Allahu Akbar ya. Ya, kita juga makmum juga, Pak. Gitu. Makmum juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Ya, itu keliru itu. Nah, ini juga pentingnya belajar ini. Sekarang jadi tahu kan. Kan imamnya Allahu Akbar, makmumnya tidak. Amannya kita baca. Jadi dengan Allah Akbar, Allah Akbar. Itu kan bacaannya kan nggak harus terdengar. Nah, definisi bacaan dulu kita sudah bahas nih. Di madzhab Syafi'i terdengar kuping sendiri. Tapi secara umum bacaan adalah ada gerakan bibir, isyarat bibir. Sebagaimana Rasulullah dilihat dengan lihyatihi, dengan gerakan jenggotnya. Ustaz, yang dimaksud Ustaz itu ucapannya Allahu Akbar apa takbiratul ihram? Nah itu tadi saya bilang kan, kalau kita mengucapkan, kalau kita bicara tentang takbir berarti ucapannya. Seperti takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Adapun nanti angkat tangannya hukumnya sunnah. Semua angkat tangan di dalam sholat itu hukumnya sunnah, nggak ada yang wajib. Apalagi rukun. Takbiratul ihram Allahu Akbar itu Allahu Akbarnya. Angkat tangannya sunnah ini. Dengan Allahu Akbar sah nggak? Sah, itu sah. Makanya kalau ada orang menyoal mengangkat tangannya itu ya menyoal sesuatu yang tidak prinsipil. Walaupun tentu saja kalau kita laksanakan sunnah ya harus sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, jangan enggak. Jadi sekali lagi kita membaca takbir intikal, takbir perpindahan. Selama ini dengan enggak dipakai, Pak, itu, Pak. Bukan kan dengan itu, setiap kita sujud terduduk, sujud kan pada diam gitu. Oh, melihat kanan kiri maksudnya. Gitu, nah, makanya itu termasuk yang diucapkan karena hukumnya wajib. Meskipun sekali lagi, kalaupun ada yang nggak mengucapkan, Pak, kalau madzhab Syafi'i dengan cara dengan sunnah muakkad maka masih sah menurut madzhab Syafi'i. Ya, itu kalau kita perhatikan itu setiap ada jamaah kan ya jangan hanya imamnya saja. Kecuali yang jamaah biasa kan Allah Akbar,
di tamu. Iya, karena nggak tahu. Ada imam gitu. Iya, karena tidak tahu. Iya, jadi definisi membaca adalah ada isyarat bibir. Kalau yang bunyi itu tadi, yang bunyi sampai agak kedengaran itu biasanya madzhab Syafi'i, karena di madzhab Syafi'i dikatakan berbicara adalah ketika Allahu Akbar gitu, terdengar suara kuping sendiri maksudnya. Itu juga nggak keras kan sebenarnya. Gitu. Kemudian cara bangkit yang benar, insya Allah dengan tidak mengesampingkan dua hadis terkait dengan bertumpu pada kaki, insya Allah bertumpu pada dua tangan. Dan ini adalah pendapat secara umum juga di madhab Imam Malik dan Imam Syafi'i. Tadi pendapatnya pakai kaki itu diambil oleh madhab Hanafi, madhab sebagai madhab Hambali juga loh. Jadi kalau jangan bertanya saya madhabnya apa, sebenarnya saya nggak bermadhab juga. Karena di bagian ini saya justru mengambil pendapat yang justru diyakini oleh madhab Syafi'i dan Imam Malik dalam hal masalah bangkit dari sujud. Adapun dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'jinu fis sholati. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ajn, yaitu bertumbuh dengan dua telapak tangan ketika bangkit dari sujudnya. Yang meriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anaknya Umar bin Khattab. Kalau jenengan mendengar tentang fikih kok yang meriwayatkan Ibnu Umar, itu jenengan mantep banget. Kenapa? Dialah orang yang dikenal paling ittiba dengan Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang paling ittiba, paling berusaha pas dengan Nabi Muhammad SAW, ya dia ini, Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sebagaimana saya pernah ceritakan dengan tiba-tiba dia berjalan dengan para sahabat duduk di bawah pohon. Kenapa engkau duduk? Dulu Rasulullah duduk di sini, maka saya pun duduk di sini, walaupun saya nggak kepanasan. Suatu ketika dia lewat, itu. Kenapa? Dulu di sini ada batang. Rasulullah lewat sini, Rasulullah begini. Sekarang udah nggak ada batangnya, tetap begini. Itu Ibnu Umar. Saking pengennya pas dengan Nabi Muhammad SAW. Dan beliau adalah orang yang mempraktikkan ayat Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jikalau engkau merasa orang-orang yang dicintai oleh Allah atau engkau mencintai Allah, maka kata Rasulullah, fattabi'uni, ikuti saya. Dan ini perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang Yahudi mengatakan, mengklaim kami ini loh yang dicintai oleh Allah, bukan kalian. Maka katakan Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti saya. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintai kalian, Allah akan mengampuni kalian. Dan Ibnu Umar termasuk yang mempraktikkan demikian. Gitu. Nah, dia mengatakan, ra'aitu Rasulullah SAW, adapun saya melihat Nabi Muhammad SAW, ya'jinu fis sholati. Ya'jinu itu dari kata-kata ajn. Ajn itu gerakan atau mengadon itu loh, orang Arab itu. Ya'jinu itu namanya mengadon. Kalau jangan bikin roti kan diadon begini. Makanya nanti mengangkatnya ada dua cara, yaitu mengepalkan tangannya atau rentangkan begini. Ini dua-duanya betul ini. Jadi kalau jangan lihat orang pakai kepala kayak gini, jangan dianggap menantang gelut itu. Karena ya'jinu dalam bahasa Arab itu ya begitu, kal ajin, seperti orang yang apa? Mengadon. Ya'jin itu mengadon ini. Gerakan mengadon. Di Arab kalau ngadon itu karena adonannya seperti itu, begini juga. Begitu. Maka para ulama menyebut di dalam posisi tangan ini yang tersebut di dalam keterangan para ulama, mengepal atau dibuka atau bahkan begini pun nggak apa-apa nih. Ini orang apa-apa. Kalau ada yang begini aja nggak apa-apa nih. Ini dibahas oleh para ulama di bab tentang ya'jinu. Karena apa? Gerakan seperti mengadon. Makanya kalau ada orang samping panjenengan begini, ya dia punya dalil. Yang begini ya punya dalil. Jangan sampai yang begini menyalahkan yang begini, yang begini menyalahkannya begini, itu loh yang jadi soal. Makanya kalau belajar fikih luas itu enak jadinya. Dulu waktu saya awal-awal belajar itu nggak suka melihat yang begini, karena awal belajar pusing bener ini gitu. Ini kekeliruan. Sekali lagi fikih itu luas banget. Fikih itu luas banget. Kemudian hadis yang kedua, keterangan ulama tabi'in, ini asar.
asar dari seorang tabi'in bernama Al-Asraq bin Qais, ra'aitu Abdullah bin Umar. Dia melihat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa huwa ya'jinu fi sholati ya'tamitu ala yadihi idza qama. Adapun saya melihat Abdullah bin Umar yang tadi meriwayatkan dari Rasulullah, ketika sholat dia bertumbuh dengan kedua tangannya. Yang dimaksud dengan gerakan ajn, ini ada definisinya, adalah gerakan seperti orang mengaduk adonan dengan kedua tangannya, sehingga kondisi kedua telapak tangannya ketika dijadikan tumpuan untuk bangkit bisa dengan dua cara, yaitu dikepalkan atau dibuka. Kedua cara ini dibenarkan. Jadi dengan sekali-kali praktek begini nggak apa-apa, sekali-kali begini nggak apa-apa. Jangan monoton, supaya kita melaksanakan sunnah. Kemudian bacaan takbir intikal ketika bangkit ke rakaat berikutnya diupayakan tidak terlalu panjang. Nah, ini ada dua pendapat. Di kitab Bulughul Maram justru dipanjangkan, tapi di kitab lain dikatakan jangan panjang-panjang. Nah, saya baca riwayat khusus tentang itu, maksudnya dipanjangkan adalah lebih dari 7 alif madnya. Mad tahu nggih? Mad itu hukum panjang pendek di dalam tajwid. Nah, tetapi logikanya kalau 7 alif kan ya panjang banget. 7 alif itu 14 ketukan. Ini adalah peringatan untuk imam sebenarnya. Karena imam biasanya kan Allahu Akbar, itu pun belum keliru sebenarnya. Karena 7 alif itu 14 ketukan atau 7 ayun. Ini kan panjang banget. Nah, tetapi kalau kita mau adil di dalam melaksanakan hukum, kita menjamaknya, yaitu mengumpulkan beberapa dalil, kemudian kalau bisa kita melaksanakan kedua-duanya sebenarnya dengan cara bagaimana ya panjang nih yojo kepanjangan gitu intinya. Allahu Akbar itu masih baru 2 ayat, 2 ayun paling. Kalau 7 ayun kan panjang banget. Bahkan kalau di Masjidil Haram kan disambung Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan gitu biasanya ada yang nyambung tuh, ya kan. Jadi kalau dengan sholat munfarid, insya Allah kan mesti pendek. Maka kalau ingin praktek dua-duanya, karena satu dalil mengatakan justru dimulai dari ngangkat sujud sampai ke berdiri atau sebaliknya, maka kita panjangkan sewajarnya. Adapun yang dikatakan batal panjang lebih dari 7 alif, ya kayak dolan oleh 7 alif. Penyebutannya begitu di dalam keterangan para ulama. Kemudian langsung membaca ta'awudz dan basmalah, sir dilanjutkan dengan Al-Fatihah. Rakaat kedua, menurut pendapat ini kita tetap membaca ta'awudz. Jenengan saya tidak tahu pilih yang mana. Saya termasuk pilih yang membaca ta'awudz dan basmalah di setiap rakaat. Dalilnya adalah ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adapun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam idana hado minarokati thaniyah, ketika bangkit dari rakaat yang kedua dikatakan istaftahal qiraata bi alhamdulillahirabbil alamin walam yakut. Ada kata-kata walam yakut. Walam yakut artinya tidak diam. Maksudnya bagaimana? Jadi kan takbiratul ihram Allahu Akbar, Rasulullah itu diam, sir membaca apa? Allahumma ba'id baini atau al-akbar kabiro atau yang lain. Ada 13 pilihan. Rasulullah sir baca itu. Artinya Rasulullah diam. Di sini katakan jenengan bangkit ke rakaat kedua dikatakan Rasulullah langsung baca yang keras bi alhamdulillahirabbil alamin walam yakut, tidak diam, tidak ada jeda, berarti tidak membaca iftitah lagi maksudnya. Adapun dikatakan bi alhamdulillahirabbil alamin karena Rasulullah membaca ta'awudz dan basmalahnya juga sir. Sekali lagi sambil menghormati pendapat yang basmalahnya jahar. Nah, sebab kalau saya pulang ke Cilacap, kalau di rumah saya kalau saya ngimami nggak pakai bismillah jahar ya dianggap orang sah. Makanya menyesuaikan. Jadi saya termasuk memilih yang ta'awudz dan basmalah di setiap rakaat. Jadi kan mau pilih yang pakai basmalah saja silahkan. Tapi berdasarkan dalil ini maka saya memilih ada ta'awudz dan basmalahnya. Dan saya memilih basmalahnya juga sir, kecuali imam di tempat-tempat khusus. Makanya kalau jenengan perhatikan tadi saya imam juga sir. Kemudian saya kasih jeda juga gitu sudah tadi. Jenengan perhatikan antara amin dengan suratan saya sudah kasih jeda itu supaya jenengan baca Al-Fatihah. Supaya jenengan tenter maksudnya.
Kemudian sekali lagi kata-kata walam yakut maksudnya adalah tidak diam, yaitu tidak membaca iftitah maksudnya. Nah, beberapa kesalahan ketika bangkit. Ini tadi kesalahannya tidak membaca takbir intikal, ini Pak jawabannya. Di antara kekeliruan di dalam bangkit adalah tidak membaca takbir intikal. Jadi kalau dengan sholat ya pakai takbir intikal. Baik menjadikan sebagai makmum maupun sebagai munfarid. Apalagi jadi imam. Kemudian hukum takbir intikal sekali lagi wajib di dalam madzhab Hambali, sunnah muakkad di dalam madzhab Syafi'i. Kemudian membaca takbir intikal terlalu panjang sebagaimana sudah dibahas. Berdiri dengan bertumpu pada lutut yang tidak sesuai dengan tuntunan dari Ibnu Umar tadi. Yang juga jangan kalau sudah tua malah kejengkang itu susah loh. Harusnya kan kalau pakai tangan lebih nyaman. Di hadis yang tentang pakai lutut atau pakai kaki itu juga ada tambahan kalau mampu. Kalau nggak mampu ya pakai tangan. Jadi sebenarnya lebih aman pakai tangan. Kemudian mendahului imam karena kurang sabar, ini bisa batal sholatnya. Oke. Jadi kalau jenengan jadi makmum jangan sampai mendahului imam. Jenengan imam belum bangkit, jenengan bangkit duluan, ini bisa batal. Oke. Ini kekeliruan. Oke. Imam Nawawi menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir ketika turun sujud, kemudian bertakbir ketika bangkit. Ini menunjukkan bahwa takbir itu mengiringi gerakan tersebut dan dilakukan sepanjang gerakan perpindahan itu. Ini yang saya katakan tadi di Bulughul Maram, bahwa takbir itu dimulai dari gerakan. Saya bagaimana prakteknya? Kalau saya jadi imam, saya naik sedikit dulu, baru Allahu Akbar. Biasanya begitu saya. Ini menjamak dua pendapat. Meskipun kalaupun dari sujud awal juga nggak panjangan, enggak. Allahu Akbar itu juga belum 7 alif, ya jauh dari 7 alif. Ini paling-paling cuma 3 alif itu. Makanya untuk menghindari bacaan panjang, imam itu biasanya baca Allahu Akbar itu setelah berdiri. Nah itu juga keliru, termasuk yang keliru. Jadi takbir intikal itu dilakukan pada proses geraknya. Kalau sudah berdiri tegak baru takbir intikal itu salah itu. Itu termasuk yang bisa membatalkan itu karena menempatkan wajib di tempat yang keliru. Dari sujud berdiri memang panjang. Oke. Ya harusnya begitu harusnya. Gerakannya kalau gerakannya lambat. Iya, betul. Betul. Makanya yang keliru itu di antara keliruan tadi adalah orang berdiri dari sujud, berdiri sudah sempurna, ini berarti sudah masuk ke rukun berikutnya. Ini sudah masuk rukun berarti kan, sudah masuk ke rukun qiyam, rukun berdiri yang berikutnya. Kok dia baru Allahu Akbar? Ini yang juga keliru. Ini batal ini menurut madzhab Hambali karena dia meletakkan yang wajib di tempat yang keliru. Maksudnya pendek pun tetap dalam gerakannya, Pak. Kalaupun pendek pun misalnya Allahu Akbar gitu. Bukan di setelah ini, dan ini banyak terjadi di kampung-kampung. Banyak terjadi. Itu menurut sebagian pendapat Pak itu batal. Tapi menurut saya Ustaz, kalau pakai yang panjang, pengalaman kami kalau pas keliling gitu ya, saudara-saudara kita yang tadi mendahului imam. Kalau pakai yang panjang. Iya. Imamnya itu begitu Allah itu ngikuti berdiri. Sebenarnya begitu. Makanya saya kalau yang di Jogja saya mati, banyak kan makmumnya itu sabar mengikuti gerakan. Sebenarnya gini Pak, definisi mendahului imam itu ketika gerakan imam didahului oleh kita. Misalnya gini, imamnya panjang, Allah belum selesai kan, dia sudah bangkit, nggak masalah, sepanjang jangan mendahului gerakan imam. Jadi nggak harus juga nunggu Allahu Akbar baru bangkit, itu nggak juga. Artinya dikatakan mendahului adalah ketika ini misalnya terjadi orang Allahu Akbar belum gerak nih imam. Ada kan yang imam begitu tuh, Allahu Akbar, kita sudah bangkit. Sementara imam gerak aja belum. Makanya di sini dikatakan ini menunjukkan bahwa takbir itu mengiringi gerakan tersebut dan dilakukan di sepanjang gerakan. Ini dari Imam Nawawi rahimahullah taala. Keterangannya jelas banget ini. Ini di kitab Bulughul Maram. Nah, dan ini pendapat ini ditambah keterangan oleh Imam Al-Imrani Al-Yamani rahimahullah taala, disebutkan disunnahkan memulai takbir ketika akan turun sujud dan akhir takbir ketika sujud. Demikian sebaliknya. Diberi alasan karena turun sujud adalah perbuatan atau fi'il di dalam sholat, maka disunahkan memanjangkan takbir agar tidak lepas dikiranya sebagaimana dalam perbuatan sholat yang lain. Maksudnya begini, Allahu Akbar, seluruh bagian dari
mulai takbiratul ihram dalam sholat adalah zikir kepada Allah terus menerus, nggak putus. Maka fiil atau gerakan-gerakan di dalam sholat juga harus diiringi dengan zikir, diiringi dengan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat dipahami sampai di sini. Itulah mengapa dikatakan kita mengiringi gerakannya, karena gerakan itu juga diiringi dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini adalah zikir takbir Allahu Akbar. Maka dari berbagai macam pendapat ini, saya melihat kalau saya jadi imam, saya biasanya ngangkat dulu sedikit, kemudian Allahu Akbar. Jadi nggak mungkin makmum itu mendahului, itu nggak mungkin. Kalau saya yang imam itu nggak mungkin, karena saya udah bangkit duluan, bangkit sedikit, baru Allahu Akbar gitu. Kalau misalnya nggak tahan, belum sampai saya panjang misalnya Allahu Akbar, nggak tahan dia bangkit pun nggak bakal mendahului saya. Itu makanya fikih menjadi imam itu penting, gitu. Nggak sembarang memang jadi imam. Imam itu tanggung jawabnya besar sekali. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menyebutkan berdasarkan hadis ini, Imam Ar-Rafi'i menjadikannya dalil bahwa takbir dilakukan ketika duduk istirahat, bangkit dari sujud tidak membaca takbir, kemudian mulai takbir dari posisi duduk dan diperpanjangkan sampai berdiri. Maksudnya begini, ketika kita bangkit dari sujud, ada dua pilihan. Apakah kita akan bangkit langsung atau duduk istirahat? Kebanyakan kita melaksanakan duduk istirahat, karena sebagian ulama menyarankan walaupun di mazhab Syafi'i tidak dilakukan kecuali membutuhkan. Di mazhab Syafi'i tidak dilakukan kecuali membutuhkan. Tapi kebanyakan masyarakat Indonesia, mazhab apapun biasanya duduk istirahat. Iya enggak? Atau sebagian saudara kita juga mungkin langsung. Jikalau panjenengan memilih duduk istirahat, yaitu duduk sesaat iftiros, Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dari mazhab Syafi'i, dia mengatakan bahwa tidak masalah kalaulah pun ketinggalan sesaat. Maksudnya gini, imam biasanya kan langsung, imam biasanya nggak duduk istirahat, imam jarang duduk istirahat. Saya nggak pernah duduk istirahat kalau jadi imam, tapi kalau jadi makmum saya mesti duduk istirahat. Paham ya? Kapan takbir intiqalnya? Ketika dari duduk istirahat, bukan dari sujudnya. Allahu Akbar, bukan begitu. Tapi kita bangkit ke duduk istirahat tanpa takbir intiqal, baru kemudian dari duduk istirahat ke atas baru takbir intiqal. Ini disimpulkan dari hadis ini. Bisa dipahami sampai di situ? Jelas gini insyaallah nggih. Jelas gini insyaallah. Kemudian di antara dalil pendukungnya adalah Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama fi sholati wa du'a yadahi 'alal ardi kana yad'ul ajinu. Ini hadis tambahan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau hendak berdiri dalam salatnya, beliau meletakkan kedua tangannya di atas bumi. Itu kan berarti pakai tangan, yang dilakukan seperti oleh al-ajin, yaitu orang yang melakukan ajin, orang yang melakukan gerakan mengadon. Nah, ini yang dibahas tentang bangkit dari sujud kedua atau menuju ke rakaat berikutnya. Jadi kata-kata kal ula minus iftitah, kan kata-katanya kan kemudian kita melaksanakan rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama kal ula, tetapi minus iftitah. Maka di dalam hadis dikatakan walam yakut, tidak diam di situ maksudnya jeda dengan iftitah, itu maksudnya langsung membaca ta'awud dan basmalah jikalau jenengan memilih yang pakai ta'awud. Jika jenengan memilih yang pakai basmalah, yang basmalah silakan. Karena yang terdengar oleh para sahabat adalah bi alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu yang dibahas pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah berkahi ilmu kita dan bisa kita praktekkan. Tentu saja fikih masih bisa berkembang Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ada pendapat-pendapat yang melingkup yang lain bisa diterima sepanjang ada dalil pendukungnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.